Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gets. Nah, tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan string JSON ke database. Database yang kita gunakan nanti adalah database MySQL. Nah, sebelum itu saya akan mencoba dulu mengubah. Nah, di sini ini saya udah coba dan berhasil. Nah, di sini ini adalah JSON-nya. Nah, kita ingin menyimpan JSON dari body ini ke database. Nah, terlebih dahulu kita coba dulu salah satu penggunaan dari struct golang ya. Terus JSON to struct golang. Pasti di sini. Nah, ini dia struct golang. Description. Nah, ini kita copy aja ini ke subline. Nah, ini kayaknya udah ada pas subline. Kita coba create ini kita nggak menggunakan create by. Ini create by juga, create by. Nah, ini nanti kita nggak menggunakannya, kita yang menampilkan. Nah, create by di sini biasanya saya gunakan untuk mengubah nilai dari ID ke MD5. Nah, karena di sini kebetulan ini hanya percobaan, jadi kita nggak perlu menggunakannya. Nah, sudah pas ya edisi create by ini nanti kita gunakan di create by ini nanti kita gunakan brand create by ada nilainya juga. Ini create by ada nilainya 1. Nah, selanjutnya ini yang saya bilang tadi, additional ini kita bisa saja kita mengubah nilai dari ID ke MD5. Misalnya ID-nya 1 terus di enkripsi jadi MD5. Nah, karena di sini tidak perlu, karena ini kan hanya sebatas contoh, jadi nggak perlu di enkripsi. Jadi kita hanya menggunakan biasa saja, ID-nya nggak perlu di enkripsi. Untuk teman-teman, misalnya teman-teman ada nih JSON, lah bisa langsung di convert ke Go, tinggal ngubah ini aja, auto generate nama sesuai dengan tabel yang teman-teman butuhkan. Nah, di sini saya sudah menggunakan dengan namanya master brand. Nah, JSON ini yang nanti kita gunakan untuk menggenerate JSON string ke database. Nah, pertama-tama ini udah. Nah, terus di root kita akan nanti bekerja, karena ini MVC, jadi kita akan bekerja di controller, terus model, terus root. Nah, yang tiga ini nanti kita akan bekerja. Nah, pertama-tama kita ke branch, kita ke controllernya dulu. Nah, terus package dari controller
Nah, terus kita kasih import untuk menampung package dari Nest, JSON, terus package dari encoding dari JSON. Ini net HTTP terus models, terus nah jika teman-teman kita nggak bicara lagi di sini database-nya, karena di tutorial yang dulu tentang root di situ sama saja saya menggunakan database user. Database terus karena kita menggunakan di sini framework Echo. Nah, jadi github.com/stack/echo. Nah, selanjutnya kita ngasih dulu ini get. Nah, kalau get di tutorial sebelumnya saya udah ngasih tahu kepada teman-teman bagaimana cara get data dari database ke ditampilkan hasil JSON-nya. Nah, terus kita kasih fungsi dari apa, dari get master branch controller so context error. Kita kasih buka koneksi dari database database Nah, jangan lupa ditutup diver db.close. Udah selesai itu, kita pilih nih row dari query database yang akan ditampilkan. Terus error biar nanti kita bisa menghandle errornya. db.query. Nah, pilih select dari ID, terus name. Ini harus sama dengan di database ini. Nah, ini select name terus ID, business ID. Nah, harus sama, tapi nanti kita tidak menampilkan create by itu untuk insert, edit. Nah, kapan dia di insert, kapan dia di update. Nah, karena kita di sini cuma segini, jadi kita hanya menampilkan mobile ID, terus business ID, terus description. From branch.
kayaknya udah. Biar memastikan, nah ini udah. Name, mobil ID, business ID, description udah. Nah, terus kita kasih kondisi. Jika R tidak sama dengan nil, maka tampilkan logs print ln r. Nah, terus internal server error C. Nah, ini harusnya internal. Nah, ini kita udah kasih fungsi ya, fungsi untuk internal server error apa ini dia ini. Nah, kita udah custom sebelumnya, jadi tinggal pakai aja return ya. Jika teman-teman belum bisa ngelihat tutorial sebelumnya, karena ini masih berhubungan. Nah, terus jangan lupa defer, kita tutup rows dari ini, nah, kita rows titik close. Nah, udah. Selanjutnya kita ingin menampilkan dari database. Ini menampilkan dari database, nge-request get dengan cara models titik. Nah, sekarang kita gunakan yang ini, master brand. Kita coba master brand. Nah, terus result doang models. Nah, ini untuk menampung dari array dari hasil requestnya master brand. Nah, terus looping rows titik next. Maka for dari ID visit name mobile ID ID terus description TP dari byte. Terus share dia harus diperiksa apakah nilai dari rows itu ada atau tidak. Nah, terus titik scan dari pointer ID, terus pointer name, terus pointer mobile ID, terus pointer business ID, terus pointer description.
Selanjutnya kita kasih kondisi jika R dari ini, jika R tidak sama dengan nil, maka kasih kondisi log static print ln R. Nah, jika nanti teman-teman logsnya error, misalnya teman-teman bisa review ke tutorial sebelumnya, karena kita saya udah menjelaskan di sana bagaimana cara membuat custom logger sendiri, custom log. Nah, internal server rc null return kembali lagi dengan nil. Nah, terus itu di sini apa lagi ya, nil. Nah, terus kita ini kita kasih edge untuk menampilkan dari hasil request sama dengan string dari tadi. Nah, terus titik name string dari name. Nah, terus mobil ID string dari mobile ID, terus dari business ID dan di sini convert. Kita ini kan bentuknya integer. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini bentuknya integer, business ID. Ini kan integer. Nah, kita harus bagaimana cara mengubah ke string? Nah, kita bisa, saya udah custom di sini string to JSON. Nah, convert string to float. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Convert string to float, mana dari nilai dari string itu nah integer. Nah, kalau integer, nah convert. Nah, ini udah bisa, kayaknya udah bisa, karena kita butuhnya ke integer. Nah, kalau teman-teman ke string bisa convert string to float. Untuk string to float dengan business ID. Nah, ini jangan lupa. Terus business, it's description satu lagi. Description is string description. Usahakan udah. Terus kita kasih untuk ditampilkannya, tampilkan result dari result
S. Nah, terus itu kita kasih responnya. Jika nanti terjadi error, kita kasih respon. Nah, respon set titik. Respon JSON kita kasih data result, terus statusnya apa? Status 200 misalnya. 200 itu statusnya oke ya, bahwasanya dia berhasil. Nah, selanjutnya return JSON responnya apa? Nah, ini jangan lupa ini respon description well, ini besar. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Berapa range select sesuatu. Ini kayak udah berhasil. Nah, di sini kita jangan lupa ini kasih komentar dulu. Nah, ini master kita copy di sini. Get master. Oh, ini kayak udah berhasil. Nah, kita coba jalankan. Jadi ini harus pause dulu. Mesti turun. Biasanya ini masih ada yang error biasanya. Cek dulu, kita tunggu dulu. Oh, gak error. Berarti kita cek dulu di sini. Kita coba di sini. Ini database-nya kita ini 1. Ini get range. Kita coba. Oh, dia masuk 1 ya. Data business ID 1 Ajinomoto 1 bumbu masakan. Kita coba 1 Ajinomoto bumbu masakan. Udah masuk. Nah, terus bagaimana responnya? Ini adalah dia adalah get sesuai yang di sini ya, sesuai yang di sini. Untuk requestnya kita ngambil dari
control pertama dari index adalah IP-nya API group. Nah, kita kasih HTTP. Nah, ini get ini, terus kontrol dari ini apa dari isi dari controllernya. Nah, terus di sini adalah misalnya HTTP localhost dari berapa. Nah, terus dia ke localhost, terus IP, nah terus brand, get data, terus get data dari ini controllernya. Nah, jadi udah berhasil.